Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kita masih bergabung bersama dengan Pak Lukmanul Hakim, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM MUI, dan juga Pak Rumadi Ahmad, tenaga ahli Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden. Saya mau ke Pak Lukmanul dulu. Pak Lukmanul, bolehkah Pak gambarkan kepada kami seperti apa alurnya untuk kemudian ada keputusan suatu vaksin ini dibilang halal atau haram? Ya, jadi begini, pertama itu perusahaan produsen dalam hal ini mengajukan proses sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, karena ini melalui importirnya Bio Farma, tentu melalui difasilitasi oleh Bio Farma. Ini khusus untuk yang Sinovac. Kemudian setelah itu dokumen-dokumen yang dikirimkan kami kaji, kami pelajari. Ya, dokumen itu isinya apa? Dokumen itu isinya tentang bahan-bahan baku yang dipakai oleh produsen dalam pembuatan vaksin tersebut. Prosesnya seperti apa, alat-alatnya seperti apa, pabriknya di mana, dan lain-lain, semua informasi tentang itu. Jadi itu informasi yang kita dapatkan. Nah, kemudian kami pelajari, ada kalanya kami membutuhkan informasi tambahan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan. Nah, kemudian setelah kira-kira lengkap, kami harus melakukan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan di lapangan untuk memastikan bahwa proses itu sesuai dengan informasi yang kami terima, dan kemudian juga kita pelajari semua apa dokumen-dokumen itu, dan setelah itu kami bahas kembali di rapat ahli. Adakah informasi yang belum cukup didapatkan ketika dua tahap tadi, dokumen dan audit gitu kan. Nah, ini ketika kita menganggap masih perlu juga, kita akan mintakan lagi. Oke. Nah, dari situ setelah lengkap baru kami bawa ke Komisi Fatwa untuk mendapatkan fatwa halal atau tidak halal tentang bahan itu. Itu yang kami prosesnya seperti itu. Berarti Nah, sekarang ya, Sinovac sudah sampai di tahap, Pak? kami sedang pada tahap tadi masih pendalaman materi hasil audit. Oke. Jadi kami sudah mengirimkan namanya audit memorandum, temuan-temuan audit yang perlu kami dapatkan informasi lebih dalam lagi. Jadi kami sudah kirimkan audit memorandumnya, ada beberapa yang sudah dilengkapi, tapi ada beberapa yang masih tetap kami mendapatkan informasi. Nah, itulah yang sebelum dibawa ke Komisi Fatwa. Gitu. Dan kalau sudah lengkap nanti kami bawa ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa sendiri menyiapkan kayak seperti kemarin di Munas, mereka sudah membahas kemungkinan bahan baku yang akan yang dipakai di dalam proses vaksin itu. Jadi fatwa-fatwanya juga dari bahan baku sudah disiapkan. Contoh, ketika misalnya, ya ini bukan mengatakan hasil audit, ada kemungkinan misalnya menggunakan organ manusia, bagian dari bagaimana hukumnya, itu ada dibahas di dalam fatwa Munas kemarin. Jika kemudian menggunakan misalnya stem cell, bagaimana, itu semua dibahas di dalam fatwa-fatwa, sehingga meskipun kami belum buka ke Komisi Fatwa karena sifatnya masih sangat konfidensial, tapi Komisi Fatwa sudah berpengalaman di dalam proses sertifikasi vaksin. Ya, jadi kasus-kasus ini selama ini kan sudah ada, sehingga pendalamannya kemarin di Munas dengan di Komisi Fatwa juga sudah dipelajari itu. Berarti bahan produksi dari vaksin ini bukan satu-satunya unsur yang menentukan halal atau haramnya ya, Pak ya? Bukan, jadi tidak salah satu. Jadi kan begini, prosesnya apa ya, selain juga bahan-bahan baku, bahan penolong, proses, kemudian juga nanti kan bagaimana dia transportasinya atau pengepakan dari mulai pengemasan dan sampai ke transportasi. Jadi bukan satu-satunya bahan. Nah, yang kedua, kan ketika katakanlah situasi seperti ini pun Komisi Fatwa ditanya, termasuk juga oleh pemerintah, jika gitu kan, katakan jika, ini pertanyaannya, jika tidak ditemukan vaksin yang halal pada saat-saat ini, gitu, bagaimana penggunaan vaksin itu? Nah, maka kemarin di dalam Munas itu dibahas kan bahwa kondisi kedaruratan itu seperti apa, gitu. Nah, ini artinya rambu-rambunya atau perangkat-perangkatnya sudah disiapkan oleh Komisi Fatwa, sehingga harapannya ketika vaksin itu sudah siap, sudah ada fatwa, itu sudah bisa cepat dikeluarkan. Itu aja sebetulnya. Lengkap dengan aspek kedaruratannya berarti ya, Pak. Nah, prosesnya biasanya sampai keluar fatwa berapa lama biasanya, Pak? Ya, kalau yang ini kan sekarang tentang obat dan vaksin ini sebetulnya tinggal beberapa minggu juga, tapi kami kan menunggu dulu dari Badan POM. Kalau untuk obat itu harus yakin dulu bahwa obatnya
boleh dipakai dalam konteks keamanan, ya, kemudian kualitas dan juga ada khasiatnya. Nah kalau tidak ada aman, tidak ini ya tidak kita keluarkan juga. Berarti fatwa harus menunggu halalnya. dari putusan Badan POM baru dimasukkan ke dalam rapat. Betul, betul. Badan POM itu kan ada 2 poin ya. Artinya biasanya mereka mengeluarkan inform concern atau kemudian mengeluarkan izin darurat atau mengeluarkan izin resmi. Nah ini 3 hal ini apapun yang akan dikeluarkan oleh Badan POM yang sifatnya rekomendasi bahwa boleh dipakai ke manusia, itu kami fatwa itu baru kita lakukan. Jadi kan kaidahnya halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Thayyib itu dalam pengertian safe, quality, and efficacy dalam obat ini. Jadi secara praktek tuh thayyib dulu baru kita keluarkan halalnya. Harus menunggu thayyibnya dulu baru kita keluarkan halal. Begitu secara prakteknya. Oke, jadi kita tanyakan kepada Pak Rumadi. Jadi Pak Rumadi tadi prosesnya dari MUI masih menunggu dari BPOM, kemudian BPOM juga belum memutuskan, belum ada keputusan. Sementara pemerintah begitu yakin tampaknya akhir tahun atau tahun 2021. Banyak yang menganggap akhirnya kok terkesan terburu-buru. Jawaban Anda seperti apa, Pak Rumadi? Mbak, sekarang itu situasinya adalah situasi kedaruratan. Jadi pemerintah sudah menyatakan ini situasi kedaruratan, maka langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu harus berada dalam konteks kedaruratan itu. Jadi cara berpikir kita juga harus berpikir yang cepat. Gitu. Makanya Presiden selalu mengatakan cepat supaya vaksin segera didapatkan dan komunikasi dengan berbagai macam pihak itu yang dilakukan. Ketika Presiden menyatakan Desember sudah ada vaksin, itu adalah pemicu yang ingin disampaikan Presiden kepada masyarakat bahwa masyarakat ingin bekerja cepat. Tapi karena ini persoalan yang tidak semuanya dalam kendali pemerintah, ada kendali dengan negara lain, ada persoalan saintifik yang harus dilalui. Kita juga ingin memastikan semua prosedur ilmiah dilakukan secara benar. Tidak ada keraguan-keraguan di situ, maka langkah-langkah saintifik tetap harus kita tunggu. Tetapi pemerintah ingin semuanya cepat supaya situasi kedaruratan kesehatan ini segera bisa diatasi dan kita tidak terus-menerus dalam situasi yang serba ketidakpastian seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi cepat tentu tetap harus ada unsur keamanan, tidak boleh ditinggalkan tentunya ya Pak Rumadi. Ya betul, itulah yang ingin dipastikan. Kecepatan juga harus memastikan bahwa keamanan, kemudian terkait dengan keamanan dari obat ini, kehalalan juga. Jadi segala macam persoalan harus kita pastikan, tapi kita ingin semuanya langkah-langkahnya ini cepat. Termasuk misalnya tadi Pak Lukman yang sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya sudah ada kejelasan dari BPOM langkah cepat MUI untuk memastikan kehalalan, ini kan upaya yang kita lakukan semuanya. Pemerintah ingin cepat, MUI juga ingin cepat supaya masyarakat juga mendapatkan kepastian soal vaksin ini gitu. Prinsipnya itu, Mbak. Ya, tapi Pak Rumadi, kalau kita tadi dengar proses untuk mendapatkan diputuskan halal atau haram itu sekitar 1 sampai dengan 2 minggu sampai dengan proses saat ini. Nah, kemudian menunggu dulu tapi dari putusan BPOM. Sedangkan BPOM juga tentunya menunggu dulu dari hasil uji klinis tahap 3. Sementara kita sudah mau masuk bulan Desember. Rencana pemerintah adalah akhir tahun ini. Seperti apa logikanya? Ya, itu langkah-langkah normal yang biasa dilakukan oleh MUI di dalam soal fatwa halal. Tapi ini kan proses yang sudah dilakukan sejak sekarang. Jadi sejak proses penyuntikan vaksin, MUI juga sudah terlibat atau mengetahui bagaimana misalnya yang di Sinovac, bagaimana proses pembuatan vaksinnya, kemudian alatnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi saya kira MUI juga tidak tidak langkah dari nol kemudian semata-mata BPOM mengajukan ke MUI baru MUI tahu unsur-unsurnya, tapi sejak awal MUI sebenarnya sudah tahu mengenai bahan-bahan yang digunakan di dalam proses ini. Paling tidak informasi-informasi awal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman itu kan sebenarnya kita sudah punya informasi. Bio Farma sudah punya prosedur bagaimana menyusun vaksin halal, kemudian informasi-informasi yang bisa di-share kepada MUI, saya kira Bio Farma sudah komunikasi, bahkan juga sudah ke Sinovac dan sebagainya. Meskipun saya tahu pasti belum 100%, karena masih ada hal-hal yang sifatnya konfidensial. Berarti masih yakin akhir tahun ini, Pak?
prinsipnya kita ingin cepat, ya. Prinsipnya kita ingin cepat, semuanya pihak-pihak yang terlibat di dalam proses ini sampai nanti penggunaan supaya bisa dilakukan dengan cepat, tidak menggunakan langkah-langkah normal sebagaimana biasa dilakukan. Gitu. Prinsipnya itu. Jadi tidak ada upaya sama sekali untuk menghambat atau mendelay supaya vaksin ini semakin lama nggak ada. Gitu. Tadi saya lihat Pak Lukman agak senyum-senyum menanggapi pernyataan Pak Rumadi. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Lukman. Enggak, artinya bukan. Senyumnya kan artinya memang saya itu luar biasa dengan kekompakan tim ini. Kita sepakat ingin cepat kan. Bahkan kami sudah menyiapkan kerangka-kerangkanya dalam artian sesaat keluar dari rekomendasi dari Badan POM, itu fatwa itu sudah siap perangkat-perangkat. Ya. Itu artinya jadi jangan digambarkan bahwa sesuatu yang menakutkan atau rumit ketika disebut harus cepat gitu. Kita tuh LPPOM dalam hal ini MUI ya sudah berpengalaman memfatwakan vaksin tuh bukan 1-2, dan seperti tadi sampaikan oleh Pak Rumadi pengalamannya ada. BPOM juga begitu. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang baru bagi kami dan juga bagi BPOM. Nah sebetulnya kan substansi kemungkinan penggunaan bahan itu kan sudah dibahas kemarin di Munas kan gitu. Nah itu kan ketika nanti ternyata begitu bahannya itu fatwanya sudah ada, tinggal kita merajut aja gitu, kira-kira seperti itu. Cuma kan sekali lagi seperti kami katakan di dalam masalah obat, terutama termasuk vaksin ini tentu rekomendasi Badan POM menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan fatwa tentang vaksin ini gitu maksud saya. Jadi kami menunggu data itu dari Badan POM, ketetapan dari Badan POM maksud saya. Oke. Ya, semua pihak mempersiapkan vaksinasi ini. Nah, bagaimana pemerintah dulu menjawab keraguan sejumlah pihak terkait dengan program vaksin, apalagi masih banyak juga seruan-seruan terutama di media sosial anti vaksin. Seperti apa Pak Rumadi? Apanya yang mau diragukan? Karena semuanya sudah terbuka, kecurigaan-kecurigaan seperti itu seharusnya tidak ada. Apa yang mau dipersoalkan? Soal kehalalannya kah misalnya? Kalau soal kehalalan, sudah ada lembaga yang punya otoritas untuk memastikan soal kehalalan itu. Kalau toh misalnya bahannya tidak halal, yang penting masyarakat tahu bahwa ada persoalan dengan kehalalan, dan ahli-ahli hukum, terutama yang ada di Komisi Fatwa MUI juga sudah punya jalan keluar keagamaan gitu. Jadi kalau persoalannya adalah persoalan kehalalan, tidak ada lagi masalah yang perlu dipersoalkan di sini gitu. Kecuali kalau misalnya ya nggak mau saja gitu. Kalau nggak mau saja, saya kira edukasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi MUI juga sudah mengeluarkan fatwa kan bahwa melakukan vaksin itu sesuatu yang syar'i gitu. Melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya menentang vaksin, apalagi dengan soal halal misalnya, saya kira sudah tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan di situ. Jadi saya kira masyarakat juga perlu diberikan edukasi bahwa melakukan vaksin itu adalah upaya untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain, dan itu adalah bagian dari ajaran agama. Itu adalah sesuatu yang syar'i, sesuatu yang dianjurkan oleh Islam. Jadi apa yang diargumentasi dengan kelompok-kelompok yang menghalang-halangi vaksin itu apa gitu. Saya kira itu, dan masyarakat saya kira juga sudah mengerti bahwa vaksin dalam situasi kedaruratan seperti sekarang ini, apalagi angka COVID hari ini terus melambung tinggi, dan salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan vaksin ini. Oke, mungkin Pak Lukman bisa menegaskan kembali komitmen MUI supaya masyarakat pemeluk agama Islam ini tidak khawatir lagi juga dengan program vaksin ini. Silakan Pak. Ya, jadi begini, kalau kita sepakat seperti yang saya sampaikan tadi, sepakat tentang hukum halal haram dan hukum berobat itu kepada Majelis Ulama Indonesia ya sebagai rujukan syariah di Indonesia, tentu sudah dikeluarkan bahwa berobat atau bervaksin itu hukumnya sangat dianjurkan. Mungkin kalau disebut itu di bawah wajib sedikit tapi di atas sunnah. Jadi itu secara syar'i. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bervaksin. Pertama, yang kedua, bahwa memang Majelis Ulama Indonesia menganjurkan atau mewajibkan bervaksin itu yang halal.
Sudah, dan itu kita sedang kerjakan sekarang tahap kedua. Tetapi ketika tidak menemukan yang halal, maka ada jalan keluar. Karena tadi perintah berobat itu adalah sangat dianjurkan, maka jalan keluarnya seperti apa? Itu yang sudah kita siapkan semua. Jadi kalau menurut saya kepada setiap masyarakat, ya percaya dan tunggulah terhadap fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu melakukan gerakan-gerakan anti vaksin. Karena betul seperti yang sampaikan Pak Rumadi tadi, program vaksinasi pada situasi pandemi itu adalah bukan hanya menyelamatkan jiwa Anda, tetapi juga menyelamatkan jiwa orang di seputar Anda. Ketika Anda tidak mau bervaksin, itu sama juga dengan Anda membiarkan saudara Anda terinfeksi virus corona ini yang justru mematikan. Itu sudah malah menurut saya membahayakan keselamatan umat. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi kami akan kawal. Majelis Ulama Indonesia akan kawal secara penuh, konsisten, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan kami akan mengeluarkan ketetapan halal. Dan alhamdulillah, pemerintah dalam hal ini langsung oleh Bapak Presiden kami diminta untuk mengawal ini semua. Tentu kami tidak akan sia-siakan amanah ini, ya kan, tidak akan dikhianati amanah ini. Dan tentu juga amanah ini harus kami jalankan sesuai dengan pakem-pakem yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Ini seperti itu, insya Allah. Makanya doakan saja, kita mendoakan semua tim ini, baik itu dari pemerintah, dalam hal ini Badan POM, Kementerian Kesehatan, dari Majelis Ulama Indonesia, itu diberi kemudahan-kemudahan dan percepatan-percepatan. Sama, semua kami ingin cepat karena pandemi ini juga tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Itu aja. Baik, jadi tidak perlu khawatir lagi, kita tunggu, kita kawal prosesnya bersama-sama, dan kita tentunya harapnya bisa cepat tapi juga tetap aman. Terima kasih Pak Lukman dan juga Pak Rumadi atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat semua.